back channel Oke, selamat datang di channel Ayah Vlog Seven. 7. Ketemu lagi dengan saya Nita dan ini suami saya. Ashar 7. Ini vlog pertama saya dan istri saya. Akhirnya kita bisa ketemu setelah kita lama LDR kurang lebih 6 bulan. Wow. Oke, selama kita LDR ini banyak sekali pertanyaan dari keluarga, sahabat, teman dan semua. Mereka semua menanyakan terkait hubungan kita yang LDR ini. That's Jadi right. dengan adanya vlog ini kita mau menjawab semua pertanyaan dari kalian terkait dengan hubungan kita yang LDR ini. Oke, jadi hari ini vlog kali ini saya dan istri saya sudah merangkum semua pertanyaan-pertanyaan baik itu dari keluarga, sahabat dan teman-teman. Jadi di sini ada 3 pertanyaan yang paling penting yang harus kita jawab tentang hubungan LDR. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Oke. Bagaimana cara menjalankan hubungan LDR? Kalau Yes. menurutmu bagaimana sih? Kalau saya sih menjalankan hubungan LDR itu yang pertama adalah tujuan. Karena apa? Karena kalau kita mau menjalankan hubungan LDR tanpa tujuan berarti itu tidak bagus. Jadi kalau kamu mau LDR, kamu harus punya tujuan dulu. Betul Tujuanmu sekali. mau apa? Mau serius atau cuma mau main-main? Gitu. Makanya Jadi harus ada tujuan. harus jelas tujuannya Harus apa. jelas. Terus yang kedua adalah komitmen. Betul sekali. Jadi seperti yang saya selalu ingat, dia itu selalu bilang apa yang kamu lakukan di sana Yes. itu akan menjadi doa Yes. dalam hubungannya kita, dan itu akan menjadi dan itu juga yang akan saya lakukan di sini. Betul. Jadi contohnya kayak gini, misalnya kamu tidak mau pasanganmu selingkuh, jadi otomatis kamu jangan pernah selingkuh juga. Tuh. Gitu. Jadi kita tuh memiliki komitmen, dimana komitmen itu tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif, karena kalau kita melakukan hal-hal yang negatif itu akan menjadi doa hubungan kita. Jadi selama kita menjalankan proses LDR itu kita melakukan kegiatan hal-hal yang positif. Oke. Jadi itu komitmen. Terus yang ketiga, Kepercayaan. Jadi di dalam hubungan LDR itu harus ada yang namanya kepercayaan satu sama lain. Masa? ya benar sekali. Jadi dalam hubungan LDR yang paling penting itu kepercayaan. Jadi Betul. kepercayaan juga tuh menyangkut tentang cemburu. Kalian kalau mau cemburu boleh-boleh saja, cemburu itu wajar, tapi cemburu itu ada batasnya. Jangan biarkan rasa cemburu itu merusak hubunganmu sama pasangan kamu. Jadi kalau kamu sudah percaya sama pasanganmu, otomatis rasa cemburumu itu pasti akan hilang. Betul. Bukan berarti kamu tidak pernah cemburu, berarti kamu sudah tidak sayang, tidak. Jadi apa lagi namanya? Jadi, Cemburu itu harus Ah. ditempatkan sesuai pada tempatnya. Betul, dan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi cemburu yang berlebihan itu sangat tidak baik. Oke. Apalagi yang keempat ya Terus mungkin yang ya. keempat itu selalu libatkan Tuhan Tuhan. dalam setiap hubungan LDR-mu. Jadi kalian kan LDR, otomatis kamu nggak bakal bisa menjaga pasanganmu yang jauh di sana. Jadi selalu libatkan Tuhan, biarkanlah Tuhan yang menjaga pasanganmu yang jauh itu. Betul sekali. Kenapa saya dan istri saya itu harus dan wajib melibatkan Tuhan? Karena kita itu tidak tahu apa yang dilakukan pasangan kalian di sana. Jadi kalian itu harus menitipkan pasangan kalian ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi bagaimana cara menjalankan hubungan LDR? Yang pertama tujuan, yang kedua komitmen, yang ketiga kepercayaan, dan yang keempat itu selalu libatkan Tuhan. Selalu libatkan Tuhan dalam proses Berikut hubungan. pertanyaan LDR. kedua, ketika ada masalah, bagaimana cara kalian mengatasinya? Wah, ini yang paling harus kita jawab ini.
Jadi masalah itu kita selalu bagi menjadi 2 bagian, yaitu masalah kecil dan masalah besar. Betul sekali. Jadi kalau masalah kecil itu kita selalu cari cara bagaimana solusi yang bagus untuk memecahkan masalah yang kecil ini. Jadi jangan sampai masalah kecil ini kita biarkan berlarut-larut, nanti jadinya akan jadi masalah besar. Betul. Jadi kalau ada masalah kecil itu kalian harus bicarakan satu sama lain. Jangan pandang enteng bahwa ini cuma masalah kecil. Jadi ya sudahlah, enggak apa-apa. Itu akan nanti akibatnya fatal. Oke, you know, fatal. Jadi, walaupun itu masalah kecil, tetap harus mencari solusinya. Setelah itu jangan lupa untuk minta maaf. Walaupun kamu rasa kamu tidak salah, terus ini pun hanya masalah yang sepele, jadi harus tetap minta maaf. Oke. Terus yang berikutnya masalah besar. Ini nih, kalau masalah besar kalian itu, kalau menurutku yang sudah kita alami, kalau ada masalah besar kita selalu gimana sih, introspeksi diri dong. Kita introspeksi diri dulu satu sama lain. Jadi begini, kalau saya sama istri saya itu setiap mendapatkan masalah besar, karena kita itu LDR itu rentang sekali yang namanya masalah. Jadi ketika saya dan istri saya mendapatkan satu masalah besar, yang pertama itu yang saya lakukan adalah menenangkan diri dulu atau introspeksi diri satu sama lain. Kedua, mencari waktu untuk berbicara. Jadi saling terbuka. Mencari waktu, saling terbuka di situ. Terus setelah saling terbuka, sudah dapat nih permasalahannya apa? Sudah kita cari solusinya sama-sama. Betul. Lagi-lagi setelah cari solusinya, dapat solusinya, lalu kita saling minta maaf. Jangan pernah kita menjadi orang yang egois, jadi tidak mau minta maaf. Terlebih lagi perempuan biasanya gengsian untuk minta maaf. Betul. Terus suka ngambek, gak jelas. Jadi hilangkan rasa egois kalian. Ya. Nah, untuk para cowok-cowok juga, kalau kalian memang merasa kamu sayang dan cinta sama pasangan kalian harus berani sebagai laki-laki untuk meminta maaf. Karena saya ketika mendapat masalah sama istri saya itu, saya sering yang minta maaf pertama. Dan setelah kita sudah bercerita, mencari solusi, kita tuh saling memaafkan. Saya minta maaf, istri saya juga minta maaf. Terus satu lagi, ini yang paling penting. Jadi mau masalah sekecil apapun atau masalah sebesar apapun itu, jangan pernah kalian menjadikan masalah kalian itu konsumsi publik. Jadi jangan pernah biarkan orang itu tahu masalah kalian. Jadi cukup kalian berdua saja yang tahu masalah kalian. Betul. Jangan biarkan orang lain semua tahu. Jangan biarkan orang lain masuk ke dalam permasalahan kalian berdua. Betul sekali. Jadi dalam menjalankan hubungan LDR itu, ketika kalian mendapat masalah, baik itu masalah kecil atau masalah besar, jangan pernah mengekspos masalah kalian di media sosial, baik itu WA, Facebook, IG atau apapun. Pokoknya lah, semua media sosial. Contoh, kalian mendapatkan masalah itu sama suami atau pacar kalian, mungkin dia lagi ngambek atau apa, lagi marah, terus kalian itu ambil media sosial kalian, terus kalian tulis, kenapa sih kamu begini. Itu enggak boleh. Jadi kalau kalian dapat masalah, kalian harus menenangkan diri dulu. Lanjut yang ketiga. Pertanyaan ketiga. Ada pertanyaan lagi. Bagaimana sih, apa rahasianya terlihat bahagia dalam menjalankan hubungan LDR? Nah, di pertanyaan ini banyak sekali sahabat-sahabat, teman, keluarga yang bertanya tentang pertanyaan ini. Karena saya kan sama istri saya itu LDR Makassar Jayapura. Ada yang tahu Jayapura? Jayapura itu bro, Indonesia Timur. 4 jam itu ke sana kalau naik pesawat. Kalau kamu mau jalan kaki ya kurang lebih sekitar 7-8 tahun mungkin kalau kalian mau. Silakan dicoba. Oke, lanjut. Love you Jayapura. Kalau menurut kita rahasianya supaya selalu bahagia dalam menjalankan hubungan LDR itu,
Yang pertama itu berikan kebebasan. Berikan kebebasan ke pasangan kalian, tapi tetap dalam lingkup yang positif. Jadi jangan pernah mengekang pasanganmu. Jadi walaupun kalian jauh, bukan berarti kalian mengekang atau membatasi pergerakannya pasanganmu. Jadi biarkan saja pasanganmu itu keluar sama teman-temannya, mau itu teman cewek, cowok atau siapapun itu, bebaskan saja. Yang penting kan saling terbuka, lagi-lagi saling terbuka, saling percaya dan saling menjaga komitmen. Jadi intinya sebenarnya itu sih, berikan kebebasan kepada pasangan. Begitu. Jadi kalau kalian menjalankan hubungan LDR, kalian itu harus membebaskan pasangan kalian. Jangan melarang-melarang. Kalau pasangan kalian mau pergi ngumpul sama temannya, mau jalan sama teman cowoknya, jadi kalian kasih kebebasan, tapi harus ada komunikasi di dalam satu kebebasan itu. Karena kembali lagi ke komitmen kalian yang pertama, tujuan kalian yang pertama apa, seperti apa. Begitu. Jadi contoh nih, saya sama istri saya waktu kemarin, istri saya tuh ada reunian SMA, di situ ada mantannya juga, jadi saya tidak larang. Jadi saya bilang, pergilah, itu kan silaturahmi, jadi harus dikasih kebebasan, Mbak Bro. Oke. Next, lanjut sayang. Terus kalau menurut saya lagi tuh harus mencari kesibukan masing-masing. Kayak kita ini, jadi dia tuh kerja, saya juga kerja. Jadi kita tuh berfokus sama pekerjaannya kita. Betul. Kita fokus sama pekerjaan, tapi bukan berarti kita melupakan pasangan. Jadi setelah pekerjaannya kita selesai di malam harinya, kita selalu sempatkan waktu buat selalu komunikasi, saling terbuka. Jadi kita selalu membahas apa yang kita lakukan hari ini. Betul sekali. Kayak gitu. Jadi kita punya hubungan itu tidak monoton, tidak begitu terus. Betul. Jadi selalu ada hal-hal yang kita bagikan sama pasangan gitu. Jadi kalau kayak begini, misalnya contoh, dia kerja, terus saya tidak kerja nih. Jadi saya di rumah saja terus. Kita kan kalau di rumah terus pasti bad mood kayak gitu kan. Jadi selalu mau komunikasi sama pasangannya kita, sedangkan pasangannya kita kan kerja, dia sibuk. Jadi kita selalu tanya, lagi ngapain, lagi sama siapa. Jadi nanti kesannya itu kayak overprotective, nanti ujung-ujungnya bad mood, setelah itu emosian dan selesailah. Itu makanya kembali lagi, kasih dia kebebasan, mau bergaul sama siapapun itu kasih kebebasan. Baik kalian yang masih pacaran ataupun yang sudah menikah, kasih kebebasan mau bergaul sama cewek, cowok, atau cowok yang kecewek-cewekan atau cewek yang kecowok-cowokan. Saya tidak tahu apa. Jadi cari kesibukan juga. Terus yang terakhir, kalau menurutku selalu berikan surprise kecil untuk pasanganmu, seperti suamiku. Betul sekali. Jadi saya itu sering memberikan surprise kecil untuk istri saya, baik waktu saya masih pacaran sampai sekarang sudah menjadi pasangan suami istri. Jadi istri saya itu, maklumlah perempuan kan, jadi suka media sosial. Di media sosialnya itu ada satu nama IG yang saya tahu istri saya itu suka belanja. Nah, perempuan kan suka belanja, suka shopping. Jadi saya follow dia punya IG yang sering dia tempati belanja tanpa sepengetahuan istri saya. Nah, ketika ada barang-barang yang saya suka dan saya mau barang itu dipakai sama istri saya belikan langsung tanpa kasih tahu istri saya. Nah, itu salah satu surprise kecil sih dari saya, istri saya. Terus surprise kecil juga itu tidak mengharuskan kalian yang di sana yang lagi menjalankan hubungan LDR itu harus beli barang. Jadi surprise kecil itu juga bisa dalam bentuk kata-kata. Jadi setiap hari kalian hiasi hubungan kalian LDR itu dengan kata-kata romantis. Yes, romantis. Oke. Jadi saya rasa vlog kita kali ini sudah menjawab sebagian besar pertanyaan dari betul kalian sekali semua. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar LDR. Semoga ini bisa apa sayang?
bisa menginspirasi untuk buat kalian-kalian yang sedang melakukan hubungan LDR. Ya, baik yang pacaran atau yang sudah nikah. Jadi semangat ya dalam menjalankan hubungan yang namanya LDR. Tetap jaga kekompakan kalian. Saya doakan yang lagi menjalankan hubungan LDR itu, yang masih pacaran cepat menikah, yang sudah menikah tambah dikuatkan lagi menjalankan suatu hubungan LDR itu, karena saya tahu ketika kalian menjalankan hubungan LDR itu sampai kalian sudah menikah, berarti kalian ada mimpi yang kalian punya berdua pasti. Seperti contoh saya dan istri saya, kenapa kita memutuskan untuk di sekarang masih menjalankan hubungan LDR itu sampai menikah, karena kita ada tujuan dan mimpi yang sama, dan saya tidak mau kasih tahu. Nanti kita bikin vlognya kalau kita sudah dapat mimpi yang mungkin, kita. sebagian besar orang itu menganggap LDR itu sulit. Sebenarnya tidak ada kata sulit kalau kalian itu ada niat dan kemauan. Bukan berarti karena kita berdua ini sudah terbiasa LDR dari pacaran, jadinya orang bilang kalian karena sudah terbiasa jadi yang mau LDR terus juga tidak masalah. Tidak, sebenarnya bukan karena itu, tapi karena yang tadi, hal-hal yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi ketika pertanyaan yang tadi yang kita sudah jawab itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bagus buat kita juga, dan semoga sekali lagi bisa menginspirasi kalian. Jadi vlog kali ini sekian. Jangan lupa pasang subscribe, like, comment, and share. Oke, kalian komen ya kira-kira kisah inspirasi apa lagi yang kita mau bagikan ke kalian. Kalian komen saja, atau boleh kalian DM IG saya atau DM IG istri saya di @asar7 Miss Nita, atau boleh juga kalian email di kita langsung melalui email ayevlog7official@gmail.com. Oke. Nantikan kita di next vlog selanjutnya. Bye bye.